Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah ma ba'du. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah beserta para staf pimpinan, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, para siswa-siswi baru MA Unggulan Wahab Hasbullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita memulai sejarah baru bagi kehidupan kalian, para siswa-siswi yang hari ini kalian secara resmi menjadi siswa-siswi Madrasah Aliyah. Sudah bukan siswa-siswi Madrasah Sanawiyah lagi, berarti sudah beranjak lebih dewasa. Karena hari ini dengan mengikuti Matsama, kalian berarti sudah resmi menjadi siswa-siswi Madrasah Aliyah. Saya juga mengucapkan selamat atas bergabungnya kalian menjadi bagian dari keluarga besar Madrasah Aliyah Unggulan Wahab Hasbullah dan juga menjadi bagian dari keluarga besar Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Kalian harus belajar sejarah bagaimana Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini berkembang sampai sekarang sehingga hari ini kalian menjadi bagian di dalamnya. Maka di sini saya akan menyampaikan sekilas sejarah perkembangan Pondok Pesantren Bahrul Ulum yang sampai hari ini berkembang pesat. Para siswa-siswi Madrasah Aliyah Unggulan peserta Matsama tahun 2020 yang berbahagia, Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini berdiri tidak lepas dari sejarah Perang Diponegoro atau kita kenal juga dengan Perang Jawa. Kenapa? Iya, karena pendiri Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Kiai Abdus Salam atau yang lebih dikenal dengan Mbah Syehah, ini adalah salah satu komandan kompi, ya, komandan pasukan Diponegoro yang ditugaskan di wilayah Madiun dan sekitarnya termasuk wilayah Jombang. Pada tahun 1928, ketika Perang Diponegoro dimulai, Mbah Syehah ini sudah mengantisipasi seandainya nanti Perang Diponegoro melawan penjajah ini kalah, maka Mbah Syehah harus menyiapkan lokasi untuk nanti melarikan diri dan hidup secara aman di lokasi tersebut. Maka dimulailah pencarian lokasi yang cocok untuk beliau sehingga sampai akhirnya beliau sampai di suatu lokasi yang dinamakan Dusun Gedang. Disitulah Mbah Kiai Syehah mulai mendirikan padepokan atau sebagai penanda. Disinilah nanti seandainya Perang Diponegoro ini usai, maka beliau akan mengungsi di tempat itu dengan keluarga dan juga pasukan-pasukan prajuritnya. Akhirnya setelah mendirikan padepokan sebagai penanda, lokasi inilah yang akan nanti menjadi tempat persembunyian ketika Perang Jawa selesai. Maka Mbah Syehah kemudian kembali lagi untuk melakukan tugasnya sebagai bagian dari pasukan Perang Diponegoro. Nah, sampai akhirnya selesai perang, maka Mbah Syehah kemudian pindah ke lokasi yang dulu pernah dirintisnya untuk melakukan proses pembelajaran agama kepada keluarga dan juga para prajurit-prajuritnya atau pasukan-pasukannya. Mbah Syehah yang memiliki spesifikasi keilmuan, syariat, kemudian juga kekebalan, ilmu kekebalan, maka para anak buahnya atau pasukan yang menjadi anak buahnya ketika pindah ke Dusun Gedang ini, mereka
aktivitasnya adalah belajar. Belajar ilmu-ilmu agama dan juga ilmu kejadukan, ilmu kekebalan kepada Mbah Syehah. Disinilah kemudian mulai aktivitas kegiatan pembelajaran keagamaan dimulai, dan di situ menjadi cikal bakal lahirnya pesantren Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Kemudian perkembangannya setelah kemudian lokasi, ya, di mana lokasi Mbah Kiai Syehah atau Mbah Syehah ini pertama kali mendirikan padepokannya, kita hari ini tidak tahu pasti, ya, karena peninggalan-peninggalan bersejarah terkait pendirian atau sisa-sisa bangunan tidak ada, ya, tidak kita jumpai sama sekali. Kita hanya tahu makamnya Mbah Syehah ada di makam utara, tempat di mana Kiai Wahab Hasbullah bersemayam di sana juga. Sehingga kita tim sejarah Bahrul Ulum meyakini di sekitar makam itulah area pertama kali Pondok Pesantren Bahrul Ulum mulai berdiri. Kemudian setelah periode berikutnya, periode perintisan kedua. Perintisan kedua ini putra-putrinya Mbah Syehah kemudian memindah lokasi pesantren. Lokasi pesantrennya itu lebih keluar. Lebih keluar itu di lokasi Masjid Pondok Bahrul Ulum ini. Ini lokasi pindahan dari lokasi yang pertama. Lokasi yang pertama di sekitar makam, kemudian lokasi pindahan karena merasa harus lebih dekat, ya, mungkin lebih dekat dengan jalan atau tidak terlalu jauh, ya, tidak terlalu masuk ke dalam, maka dipindahlah pesantren itu di lokasi yang sekarang kita tahu ada berdiri Masjid Jami Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Itu generasi kedua, ada Mbah Kiai Said, ya, menantu dari Kiai Abdul Salam. Disitulah yang membangun atau mengembangkan pesantren Bahrul Ulum di lokasi kedua itu. Sampai akhirnya kemudian generasi ketiga ada Mbah Kiai Hasbullah Said. Mbah Kiai Hasbullah Said inilah yang kemudian beliau mengembangkan pesantren setelah dirintis oleh bapaknya, juga dirintis oleh kakeknya. Maka Kiai Hasbullah ini mengembangkan pesantren menjadi lebih ramai, lebih besar. Ini terbukti dengan didirikannya masjid dan juga didirikannya bangunan untuk madrasah. Itu di era generasi ketiga. Kemudian di era generasi keempat, transisi generasi ketiga ke generasi keempat ini juga sangat dinamis. Pondok Pesantren Bahrul Ulum melalui ketika di era kepengasuhannya Kiai Hasbullah, ada Mbah Kiai Wahab Hasbullah putranya yang melakukan inovasi pendidikan yang luar biasa, yaitu pengajian-pengajian yang sudah berjalan dibikin sistem klasikal. Sistem klasikal ini berarti sistem madrasah. Ada penjenjangan kelas, penjenjangan pelajaran-pelajaran yang harus dikaji oleh para santri-santri. Itu era transisi dari masa Mbah Kiai Hasbullah kemudian ke Mbah Kiai Wahab Hasbullah. Di era generasi keempat, era Mbah Kiai Wahab Hasbullah, pesantren Bahrul Ulum semakin berkembang. Apalagi ketokohan Mbah Kiai Wahab Hasbullah ini sangat dikenal di tingkat nasional, bahkan internasional di dunia Islam. Ya. Karena Mbah Kiai Wahab inilah yang memiliki inisiatif dan menggerakkan berdirinya gerakan atau organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama. Organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama ini pada saat itu menjadi organisasi keislaman yang luar biasa, diperhatikan oleh orang bahkan sampai di dunia Islam. Dan alhamdulillah sampai sekarang organisasi yang didirikan oleh Mbah Kiai Wahab Hasbullah menjadi organisasi keagamaan yang terbesar di dunia. Ini adalah hasil dari tangan dingin seorang Mbah Kiai Wahab Hasbullah
pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum generasi keempat. Pada generasi keempat inilah perkembangan pesantren menjadi lebih ramai. Mbah Kiai Wahab dibantu dalam mengelola pesantren oleh adik-adiknya. Ada Mbah Kiai Hamid Hasbullah, ada Mbah Kiai Abdurrahim Hasbullah, kemudian ada Mbah Nyai Fatimah Hasbullah, Mbah Nyai Khadijah, yang kemudian diperistri oleh Kiai Bisri Sansuri, kemudian mendirikan pesantren di Denanyar. Nah, ini menjadikan semakin banyak yang membantu pesantren Bahrul Ulum menjadi semakin besar, dan Kiai Wahab juga menggerakkan, menjadi tokoh penggerak pergerakan Islam di Indonesia. Dari setelah berdirinya NU ini, kemudian Pondok Pesantren Bahrul Ulum menjadi lebih besar, dan sampai akhirnya setelah kemerdekaan, madrasah yang sudah ada, Madrasah Mubtilfan yang pertama kali didirikan oleh Mbah Kiai Wahab, kemudian menjelma menjadi, berganti nama menjadi MI, sekarang menjadi MI Bahrul Ulum. Kemudian setelah kemerdekaan tahun 1954 mungkin ya, 54 atau 60-an ya, antara 50 atau 60, kemudian Pondok Pesantren Bahrul Ulum mendirikan Madrasah Mu'allimin ya, sebagai madrasah lanjutan bagi santri-santri Bahrul Ulum. Perkembangannya sampai hampir menjelang tahun 70, akhirnya kita mendirikan madrasah lagi, ada Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Sanawiyah Negeri. Ini semakin meramaikan dinamika pembelajaran kajian-kajian keagamaan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Setelah berganti pengasuh dari Mbah Kiai Wahab, kemudian ke Mbah Kiai Fatah, dari Kiai Fatah kemudian berganti ke Kiai Najib, Abdul Wahab, dan seterusnya sampai sekarang. Perkembangan Pondok Pesantren Bahrul Ulum menjadi sangat luar biasa dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Terbukti dengan semakin bertambahnya para santri yang tinggal, yang belajar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Dan sampai sekarang di Pondok Pesantren Bahrul Ulum ada 16 lembaga pendidikan tingkat dasar dan tingkat menengah, dan juga 3 lembaga pendidikan tingkat tinggi. Ada 19 lembaga pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, dan alhamdulillah semuanya terisi oleh murid-murid yang luar biasa, sehingga tadi saya sampaikan Pondok Pesantren Bahrul Ulum menjadi semakin dipercaya oleh masyarakat karena ada spirit yang selalu dikembangkan, yang selalu diwariskan kepada para santri oleh masyayikh Bahrul Ulum, bahwasanya spirit pendiri Pondok Pesantren Bahrul Ulum yang pertama adalah spirit nasionalisme. Spirit nasionalisme ini karena diwariskan oleh sosok pendiri Bahrul Ulum, Mbah Kiai Syekhah atau Kiai Abdus Salam. Beliau tokoh perang Jawa melawan penjajah. Berarti nasionalismenya memang sejak awal santri-santri Bahrul Ulum dididik untuk memiliki rasa cinta pada tanah air. Kemudian ada warisan yang juga diwariskan oleh para masyayikh dan para pendiri Pondok Pesantren Bahrul Ulum adalah semangat dakwahnya, semangat dakwah untuk melakukan pembelajaran keagamaan, semangat untuk mengembangkan ajaran agama, mengembangkan Islam, itu juga diwariskan. Ini dibuktikan dengan didirikannya Nahdlatul Ulama, organisasi keagamaan oleh sosok Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pengasuh generasi keempat dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Ini berarti ada spirit semangat untuk mengembangkan keagamaan yang harus diemban oleh para santri-santri Bahrul Ulum. Dengan demikian ada 2 spirit yang tidak bisa dilepaskan yang harus diemban oleh santri-santri Bahrul Ulum, adalah semangat nasionalisme yang diwariskan dari Kiai Abdus Salam atau Mbah Syekhah, dan semangat dakwah Islamiyah yang
diwariskan dari Mbah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Maka dua spirit inilah yang menjadi nilai yang hari ini harus kita emban dan harus kita kembangkan bersama. Kalian para peserta Matsama, siswa-siswi baru MTA Madrasah Aliyah unggulan Kiai Haji Wahab Hasbullah, maka ini menjadi kewajiban juga, berkewajiban untuk mengemban spirit ini untuk kita kembangkan. Sebagai bagian dari santri Bahrul Ulum, maka kita tidak boleh lepas dari membawa misi spirit tersebut. Ya. Maka sangat beruntung dan bersyukurlah kalian karena sudah menjadi bagian dari Madrasah Aliyah unggulan Wahab Hasbullah, madrasah yang sangat luar biasa, ya, yang mencetak santri atau siswa-siswi yang unggul, siswa-siswi yang berprestasi secara akademik maupun sosial, maupun prestasi-prestasi yang lain, dan juga menjadi bagian dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum, pondok pesantren yang tempat di mana pendiri Nahdlatul Ulama mengembangkan dan mendirikan NU, dan pondok pesantren yang sudah melahirkan banyak tokoh-tokoh nasional, melahirkan tokoh-tokoh ulama di Indonesia. Karena tahun ini, tahun 2020, Pondok Pesantren Bahrul Ulum sudah memasuki usia 197 tahun, ya, 197 tahun, hampir ya 2 abad, ya, hampir 2 abad. Ini sudah sejarah yang sangat panjang bagi Pondok Pesantren Bahrul Ulum untuk mendidik generasi-generasi bangsa menjadi generasi-generasi unggul yang memiliki semangat keberagamaan yang tinggi dan semangat untuk mencintai tanah air. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, pesan dari saya, Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, untuk para peserta Matsama Madrasah Aliyah unggulan Wahab Hasbullah tahun 2020. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.